Bab 695. Tanto, catat ini untukku. Sugi, ketua dari Sekte Harimau Hitam, menyuap anggota militer. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Pak Geri begitu aku kembali. Baik. Tatapan Tanto tiba-tiba berbinar dan dia segera berkata, "Kamu gila, ya? Aku punya dukungan dari Pak Erik. Aku." Sugi sangat marah dan tidak bisa mempertahankan sikap tenangnya. Namun, ketika melihat Rafa hendak mengambil tindakan lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sugi langsung mengutuk dalam hatinya bahwa Rafa sebagai seonggok daging yang sulit diatur dan cuma mencari masalah. Tunggu saja. Saat itu, Sugi segera berhenti peduli dan langsung menelepon Erik. Kemudian, dia langsung berkata, "Pak Erik, aku ingin melaporkan bahwa ada anggota militer yang melakukan kekerasan di Provinsi Selatan." Kemudian terdengar suara samar yang datang dari dalam panggilan telepon. "Katakan pelan-pelan. Apa yang terjadi?" Sugi mencoba yang terbaik untuk menjaga nada suaranya tetap tenang. Akan tetapi, dia menatap Rafa dengan gigi terkatup sambil menjelaskan, "Aku sedang mencoba menangkap si bajingan Adril itu. Lalu, ada seorang pria yang mengaku sebagai anak buah Pak Geri dan dia menamparku beberapa kali tanpa alasan. Ini adalah contoh pelanggaran hukum. Apa pendapatmu tentang ini?" Nada bicaranya sangat hormat. Bagaimanapun, berbaur dengan masyarakat membutuhkan perlindungan. Terlebih lagi, Erik akan menjadi gubernur Provinsi Nambia di masa depan. Jadi dia harus menjaga hubungan ini dengan baik. Jika tidak terlalu dihina hari ini dan harus membunuh Adril, Sugi akan merasa enggan melakukan panggilan ini dan menyusahkan Erik. "Siapa dia?" Erik bertanya dengan tenang. "Aku juga nggak tahu namanya. Tapi sepertinya dia orang yang sangat gila," ucap Sugi sambil melirik Rafa dan mengulas senyum penuh arti. Erik langsung menyela. "Suruh dia menjawab teleponku." Sugi segera melakukannya. Lalu dia menatap Rafa dengan tatapan sinis seraya berkata, "Kamu nggak ingin menghormatiku. Sekarang Pak Erik sendiri yang mencarimu. Aku ingin melihat apa kamu masih berani melawan Pak Erik." Namun, Rafa tidak menunggu sampai Sugi selesai bicara. Rafa langsung menjawab telepon dan sebelum dia dapat berbicara, suara yang surma datang dari sisi lain. "Aku nggak peduli siapa kamu atau di mana kamu berada. Segera terima perintah Sugi dan ikuti dia kembali ke kota Majaya untuk menerima hukumanmu. Aku seorang prajurit dan aku nggak menerima yurisdiksi dan pengadilan setempat." Rafa menjawab dengan ringan. Erik di seberang tertawa dengan marah dan berkata, "Apa kamu pikir kamu bisa mengajariku aturan-aturan ini? Aku jelas akan melalui jalur resmi dan melaporkan kasusmu ke Pak Geri. Sekarang beritahu aku nama dan posisimu, serta atasanmu dan juga nama orang tuamu." Ini adalah taktik umum di kalangan pejabat. Pertama-tama menanyakan atasan langsung terlebih dahulu, lalu mereka akan menghukummu. Kemudian, menanyakan siapa orang tuamu dan mereka akan menghukummu sampai mati. Lagi pula, kebanyakan orang punya kekuasaan dan mereka akan mencari keuntungan bagi keluarganya. Ini adalah sifat dasar manusia. Jika tidak diselidiki, tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetapi, jika diselidiki akan mudah menemukan pegangan. Telinga dan mata Sugi tajam dan dia bisa mendengar suara di telepon. Dia segera mengangkat sudut mulutnya seraya menatap Rafa dengan senyum sinis dan berkata, "Awalnya, aku cuma ingin menimbulkan masalah dengan Adril. Tapi kamu akhirnya membela dia dan menyebabkan kesalahanmu sendiri. Kamu nggak akan bisa tetap hidup." Sugi berdiri dengan sombong dan sok berkuasa. Saat Erik mengambil tindakan, Rafa tidak layak untuk diperhatikan lagi. Meski urusan militer dan politik negara elang terpisah, mereka juga memperhatikan status dan hierarki. Erik mengambil tindakan secara pribadi. Bahkan Geri juga harus menyerah. Tidak akan ada jaminan yang sulit. Namun, Yasmin menatap Sugi dengan penuh kekaguman. Ini adalah Geri yang tak terkalahkan. Awalnya, Yasmin mengira Sugi adalah seorang mafia dan siapapun yang menghadapi Geri akan menyerah.
Lagi pula, bagaimana mungkin seorang mafia bisa mengalahkan pasukan tentara? Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sugi memiliki hubungan kelas atas seperti ini. Bahkan Erik pun mengenalnya. Pada saat ini, Rafa hanya menjawab dengan santai. Namaku Rafa. Posisiku adalah komandan divisi ketiga dari bawahan Pak Gary. Aku seorang jenderal bintang 2. Aku nggak punya orang tua. Aku cuma punya satu ayah angkat bernama Gary Lavali. Kalau atasan langsungku, beliau adalah Pak Gary sendiri. Suara di telepon tiba-tiba menghilang. Namun, Sugi yang sudah tidak sabar menunggu Erik terus melanjutkan makiannya, sontak tercengang. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Sugi. Hatinya mulai sedikit gemetar dan tatapan matanya berubah ketika melihat ke arah Rafa. Rafa, anak angkat Gary. Sementara itu, Tanto menatap Sugi dengan tatapan mengejek. Lalu dia berkata dengan senyum menghina. Kamu berani berbicara sok kepada anak angkat Pak Gary sendiri. Dasar bodoh. Ayah, dia anak angkat Gary. Kalau begitu, berarti, Yasmin panik. Berurusan dengan tentara tak dikenal dan berurusan dengan anak angkat Gary adalah dua konsep yang sangat berbeda. Namun sekarang, Sugi langsung berteriak, diam.